Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi persoalan besar yang belum tuntas di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah setiap tindakan yang merampas atau mengabaikan hak-hak mendasar manusia, mulai dari hak hidup, hak keamanan, hingga hak untuk berpendapat dan mendapatkan keadilan. Sungguh ironis, di tengah kemajuan zaman dan penegasan konstitusi tentang penghormatan terhadap HAM, masih banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya dijunjung tinggi. Tantangan ini tentunya bukan hanya datang dari masyarakat, tapi juga dari oknum aparat dan lemahnya sistem hukum yang seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku pelanggar. Saya Najwa Siti Saadah dengan NIM 1230022, mahasiswa semester 5 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Ali Rinenggo, SPD, MPD. Oleh karena itu, kami ingin melengkapi dulu keseluruhan fakta-fakta, sehingga nanti kami memiliki kesimpulan yang utuh terkait peristiwa ini, dan kami belum bisa menjawab itu dan belum kami bisa menilai pertanyaan tadi, apakah itu benar atau tidak. Ada video itu sama kami, ada banyak sekarang, dan kami masih terus meminta banyak informasi dan video dari berbagai pihak supaya Komnas HAM makin lengkap ini barang. Seperti yang kita ketahui, peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan pada tanggal 28 Agustus 2025 menjadi sorotan nasional. Afan hanya seorang pengemudi ojek online, menjadi korban tindasan kendaraan taktis brimob saat aparat berupaya membubarkan masa aksi di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat. Peristiwa tragis ini tentu bukanlah sekedar kecelakaan, tetapi potret nyata pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan merupakan sebuah pengingat bahwa penghormatan terhadap manusia masih jauh dari kata selesai. Jika kita melihat dari perspektif Universal Declaration of Human Rights, ada 5 prinsip dasar HAM yang jelas dilanggar dalam kasus Afan. Pertama, hak untuk hidup dan rasa aman. Pasal 3 UDHR menyebutkan bahwa everyone has the right to life, liberty, and security of person. Artinya, setiap orang berhak hidup, bebas dan merasa aman dari ancaman siapapun, termasuk aparat negara itu sendiri. Tindakan melindas tubuh seseorang dengan mobil dinas jelas merupakan bentuk kekerasan yang mengancam nyawa. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi pelaku pelanggaran. Saat negara-negara memenuhi hak hidup warganya, disitulah tanggung jawab konstitusionalnya patut untuk dipertanyakan. Kedua, hak yang dilanggar adalah hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Dalam pasal 5 UDHR menegaskan, no one shall be subjected to brutal or to cruel, inhuman or degrading treatment. Artinya, apa yang saat itu hanya sedang mencari nafkah, malah menjadi korban tindakan brutal yang merendahkan martabat manusia. Melindas seseorang dengan mobil bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga bentuk penyiksaan dan penghinaan terhadap kemanusiaan. Peristiwa ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hak atas martabat dan kesetaraan. Ini juga dilanggar. Dalam pasal 1 UDHR disebutkan, setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan hormat. Namun dalam kasus ini, korban direndahkan di depan publik. Bahkan, videonya tersebar luas di media sosial. Perlakuan seperti ini tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi juga menghancurkan kehormatan korban sebagai manusia yang bermartabat. Hak keempat yang dilanggar adalah hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Dalam pasal 7 UDHR menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum. Sayangnya, dalam banyak kasus kekerasan oleh aparat, proses hukum cenderung lambat dan tidak transparan. Ketika pelaku berasal dari institusi penegak hukum, publik sering melakukan keadilan, padahal hukum seharusnya tidak pandang bulu. Negara wajib memastikan proses yang adil agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa pulih. Lalu hak yang terakhir yang dilanggar adalah hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban. Pasal 8 UDHR menegaskan bahwa
setiap orang berhak mendapatkan pemulihan hukum yang efektif. Korban seperti almarhum Afan berhak atas keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, proses hukum yang berlarut-larut sering membuat korban kehilangan harapan. Prinsipnya jelas, justice delayed is justice denied. Keadilan yang tertunda sama saja dengan keadilan yang ditolak. Dari kelima prinsip itu dapat disimpulkan bahwa tindakan aparat akan melanggar hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas hak manusia, hak kesetaraan di depan hukum, dan hak atas keadilan. Kasus ini menjadi cermin bahwa pendidikan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama ketika pelakunya justru berasal dari lembaga negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara harus memastikan proses hukum berjalan transparan, pelaku dihukum tanpa pelindungan institusi dari korban yang layak. Komnas HAM, Mikrofon Polri, serta masyarakat sipil harus memperkuat pengawasan agar tidak ada impunitas. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap harga dan manusia, Indonesia bisa membuktikan komitmennya pada prinsip-prinsip universal Declaration of Human Rights. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bukan sekedar hidup di dunia, tapi merupakan nilai dasar yang sudah diajarkan sejak awal kerusuhan. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sebagai makhluk yang dinilai dalam Quran surat Al-Isra. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia tanpa melihat suku, jabatan, atau status sosial memiliki kehormatan yang sama. Maka ketika seorang manusia seperti almarhum Afan diperlakukan dengan kekerasan dan kehilangan hak hidupnya, itu berarti melanggar kehormatan yang telah Allah tetapkan. Dalam kerangka maqasid syariah, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah hidup nafs, yaitu menjaga jiwa. Islam menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan syar'i. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan kasus Afan ini. Ayat ini bukan hanya larangan, tapi juga peringatan keras bahwa mencelakai satu nyawa sama saja dengan mencelakai kemanusiaan seluruhnya. Dalam kasus Afan ini, tindakan aparat yang menindas dan bahkan melindas warga sipil jelas bertentangan dengan prinsip hibdun nafs itu sendiri. Selain menjaga jiwa, Islam juga mengajarkan prinsip adil atau keadilan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Rasulullah SAW pun bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 893 Muslim. Jadi tindakan kekerasan oleh aparat bukan hanya pelanggaran positif, tapi juga bentuk kezaliman moral di hadapan Allah. Negara dalam konteks Islam berkewajiban menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya, memulihkan kehormatan yang tercemar, dan memastikan bahwa nyawa rakyat terlindungi. Karena keadilan yang ditegakkan di dunia kelak akan menjadi pembela di hadapan Allah di akhirat. Kalau dilihat dari sisi hukum positif Indonesia, peristiwa ini melanggar banyak aturan yang sangat fundamental. Pertama, UUD 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
Sementara pasal 28G ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan. Jadi, tindakan aparat yang mengancam nyawa warga sipil sudah jelas menyalahi konstitusi yang menjadi dasar tertinggi hukum di negara ini. Aturan yang dilanggar selanjutnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dan pasal 33 menyebutkan larangan segala bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia. Artinya, kekerasan yang dilakukan oleh aparat bukan hanya pelanggaran etik institusi, tapi juga tindak pidana HAM berat. Lalu terdapat juga dalam KUHP, tindakan seperti ini dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, atau bahkan pasal 358 KUHP tentang pembunuhan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat, pelaku wajib dihukum sesuai prinsip equality before the law. Dari perspektif internasional, Indonesia juga terikat pada ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR dengan tegas menjamin hak atas hidup, sedangkan pasal 7 melarang segala bentuk penyiksaan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention Against Torture (CAT) yang mewajibkan negara menindak pelaku kekerasan oleh aparat. Jadi jelas, kasus APAN bukan hanya persoalan moral, tapi juga pelanggaran konstitusi nasional dan internasional. Negara tidak bisa bersembunyi di balik dalih prosedur karena tanggung jawab untuk menegakkan HAM melekat secara hukum, etika, dan juga moral. Kalau kita telusuri lebih dalam, pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dialami Afan Kurniawan tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada sejumlah faktor penyebab yang saling berhubungan dan membentuk pola kekerasan yang sangat sistematis. Pertama, ditinjau dari faktor politik dan keamanan itu sendiri. Jelas dalam kasus Afan, tindakan represif aparat saat demonstrasi menunjukkan bagaimana pendekatan kekuatan masih dijadikan pilihan utama. Tekanan politik dan perintah untuk mengendalikan situasi ini sering membuat aparat kelabakan. Aparat bertindak tanpa pertimbangan kemanusiaan. Akibatnya, korban seperti Afan justru menjadi sasaran, padahal ia hanya ingin menyuarakan aspirasi secara damai. Kasus ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal. Oknum aparat yang menyalahi prosedur seharusnya bisa segera ditindak. Namun kenyataannya, banyak yang lolos dari sanksi. Ini juga karena pelatihan tentang etika dan hak asasi manusia masih minim, sehingga tindakan kekerasan terhadap warga seperti yang dialami Afan dianggap hal biasa, padahal ini sering terjadi di lapangan. Lalu faktor sosial dan budaya hukum juga ini sangat berpengaruh bagi kasus ini. Budaya impunitas atau rasa kebal hukum ini semakin memperparah keadaan. Banyak aparat yakin bahwa pelanggaran mereka akan dilindungi oleh institusi. Sementara keluarga korban seperti keluarga Afan seringkali tidak berdaya untuk menuntut keadilan karena sistem peradilan yang lamban dan terkesan tidak berpihak pada rakyat kecil. Ini juga berdampak pada pelanggaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Afan dan keluarganya, tetapi juga menjalar luas ke masyarakat, penegakan hukum, dan juga moral bangsa. Dampak terhadap korban dan keluarga ini jelas. Peristiwa ini menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Afan itu sendiri. Ini juga menyebabkan trauma yang panjang. Kehilangan anak bukan sekedar kehilangan anggota keluarga, tetapi kehilangan harapan, kehilangan masa depan, dan rasa keadilan. Mereka harus menanggung kesedihan yang diperparah oleh lambannya proses hukum dan minimnya empati dari negara itu sendiri. Rasa tidak percaya kepada aparat, bahkan kepada sistem hukum itu sendiri menjadi luka batin yang terus menganga. Ini juga berdampak pada psikologis dan sosial. Kasus seperti ini menciptakan gelombang ketakutan di masyarakat. Banyak orang akhirnya memilih diam dan menahan aspirasi karena khawatir bernasib sama seperti Afan. Demonstrasi yang sejatinya adalah ruang demokrasi berubah menjadi ruang ancaman.
Akibatnya, semangat partisipasi publik menurun, dan masyarakat kehilangan rasa aman dalam menyuarakan kebenaran. Juga berdampak pada penegakan hukum itu sendiri. Ketika aparat yang bersalah tidak dihukum secara adil, timbul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sungguh sangat ironis. Hal ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah keadilan hanya berlaku bagi yang berkuasa? Ini tentu menjadi pertanyaan yang mungkin sudah marak di masyarakat itu sendiri. Kondisi ini sangat berbahaya karena bisa melahirkan apatisme hukum dan memperkuat sikap anarkis di masyarakat. Ketika rakyat merasa hukum tidak lagi berpihak kepada mereka, tekanan dari komunitas internasional, lembaga HAM dunia, hingga potensi sanksi diplomatik bisa muncul jika kasus serupa terjadi tanpa penyelesaian adil. Kasus Apan Kurniawan bukan sekedar tragedi personal, tetapi juga luka kolektif bagi bangsa. Ia adalah cermin bahwa keadilan masih menjadi barang mahal di negeri yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi ini. Dan luka ini tidak akan sembuh sampai negara berani menatap cermin itu dan mengaku ada yang salah dengan cara kita memandang, memperlakukan kemanusiaan. Setelah memahami seluruh pelanggaran dan dampaknya, maka langkah-langkah solutif harus nyata dan menyentuh akar persoalan. Kasus Apan Kurniawan harus menjadi titik balik bagi bangsa ini untuk membenahi sistem perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Pertama, yang harus dilakukan adalah reformasi sistem keamanan dan pelatihan aparat. Pemerintah harus menanamkan nilai-nilai HAM dalam setiap pelatihan kepolisian dan juga militer. Pendekatan humanis, bukan kekerasan, harus menjadi standar. Setiap pelanggaran harus diproses secara transparan dan juga terbuka, tanpa ada perlindungan jabatan. Kedua, penguatan lembaga pengawas independen. Komnas Hak Asasi Manusia dan Ombudsman perlu diberi kewenangan lebih besar untuk menyelidiki kasus kekerasan oleh aparat. Hasil penyelidikan mereka harus menjadi dasar untuk proses hukum, bukan sekedar laporan administratif. Ketiga, yang dilakukan adalah partisipasi masyarakat dan juga media. Kita semua sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawasi, menyuarakan, dan menolak setiap bentuk kekerasan negara. Media sosial, jurnalis, dan mahasiswa harus menjadi mata publik yang memastikan keadilan ini tuh tidak dikubur oleh kekuasaan itu sendiri. Dari sisi etika universal, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi. Keadilan dan empati adalah fondasi peradaban yang tidak bisa dinegosiasikan. Sedangkan dalam moralitas Islam, menegakkan keadilan adalah bentuk ibadah. Jadi kasus Apan ini tuh bukan sekedar tragedi, tapi cermin besar bagi bangsa ini. Apakah kita masih membiarkan kekuasaan menindas kemanusiaan, atau berani berdiri menegakkan keadilan yang sesungguhnya? Jadi kita pilih mau yang mana. Karena sejatinya HAM bukan hanya hukum di atas kertas, tetapi juga napas kemanusiaan yang harus dijaga dengan hati dan juga tindakan. Demikian pembahasan dari saya. Saya Najwa Siti Saadah pamit untuk undur diri. Perlu diketahui, kasus Apan Kurniawan bukan hanya catatan duka, tetapi panggilan moral agar kita semua menegakkan hak asasi manusia di negeri ini. Semoga keadilan benar-benar hadir bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam kenyataan.